Membuat aplikasi mobile memang sedang menjadi fokus utama suatu perusahaan untuk melebarkan sayap bisnisnya di masa kini. Semenjak kehadiran sistem operasi Android dan iOS, pengembangan aplikasi mobile pun semakin gencar dikembangkan. Selain karena harga handset yang murah plus fitur yang canggih, SDK dan alat untuk mengembangkan aplikasi di kedua sistem operasi ini pun cukup mudah untuk dipelajari baik oleh mahasiswa maupun siswa menengah. Dengan kehadiran application store seperti App Store dan Google Play membuat aplikasi mobile semakin penting dalam ekosistem bisnis karena dapat menopang suatu bisnis melalui aplikasi mobile yang dikembangkannya. Bagaimana cara meraup untung dengan membuat aplikasi mobile? Berikut ini kami sampaikan sedikit ulasannya dalam video. 1. Menjual aplikasinya kepada klien. Yang ini paling sederhana. Bersama tim marketing carilah perusahaan yang membutuhkan aplikasi mobile untuk mendukung bisnis proses internal mereka. Misal untuk memantau stok barang di gudang, atau untuk memantau pergerakan karyawan berbasis GPS, atau juga untuk laporan harian dari suatu mesin atau dokumen yang dibuat. Di sini sistem profit yang didapat adalah sekali putus di mana hak milik aplikasi biasanya menjadi milik perusahaan dan pengembang aplikasi tidak akan mendapatkan lagi bayaran setelah aplikasinya berpindah tangan ke perusahaan yang menjadi klien. 2. Menjual aplikasinya kepada user di application store. Misal kamu membuat sebuah aplikasi untuk mengenal flora dan fauna untuk anak-anak. Lalu kamu juga dapat menjualnya dengan harga murah meriah, misalnya Rp10.000 saja di Google Play atau App Store. Di sini setiap pengguna handset yang akan menggunakan aplikasi kamu harus membayar uang sebesar Rp10.000 melalui kartu kredit atau potong pulsa. Masalahnya agar aplikasi kamu terus digunakan dan mendapat review bagus haruslah kamu memberikan update secara berkala, baik itu update fitur ataupun update aplikasi lainnya. Keuntungan yang didapat pun hanya akan besar di awal. Karena setelahnya pertumbuhan pengguna tergantung seberapa besar marketing yang dilakukan. 3. Menerapkan biaya langganan aplikasi. Misal kamu membuat sebuah game tentang sniper. Kamu dapat memberikan biaya langganan per bulan untuk menjadikannya akun premium agar terhindar dari iklan yang sering datang setiap selesai stage atau menghilangkan batas penggunaan main yang biasanya hanya 5 kali main dan setelahnya harus menunggu 30 menit untuk bermain full kembali. Biaya langganan ini bervariatif, ada yang mulai dari Rp50.000 per bulan, ada juga yang sampai Rp1.000.000. Selama penggunanya masih banyak, keuntungan dari biaya bulanan pun sangat besar sekali dibandingkan dengan sekali jual. Hanya saja kamu harus mampu menjaga pengguna agar tetap puas dengan aplikasi yang kamu kembangkan. 4. Menerapkan in-app purchase. Misal kamu membuat sebuah game petualangan atau strategi. Untuk membeli suatu item yang dapat membantu karakter yang dibina oleh si gamer, kamu dapat menyediakan item sakti namun harganya Rp299.999 saja. Maka gamer tersebut apabila sudah edik dengan game yang kamu buat dapat kamu sulap menjadi ladang bisnis untuk menjual virtual item dengan sejumlah uang. Tidak hanya itu, in-app purchase pun dapat dilakukan seperti untuk membeli suatu course atau untuk mengikuti suatu kuliah online. 5. Memasang mesin iklan. Bila tidak punya item yang dijual atau tidak menerapkan biaya langganan, maka kamu pun dapat memasang mesin iklan di dalam aplikasi yang kamu kembangkan. Asalkan penggunanya banyak, maka uang yang dapat kamu terima dari pemilik mesin iklan pun data memiliki nilai yang fantastis. Untuk membuat aplikasi kamu tersebar hingga ke penjuru dunia, haruslah mengeluarkan biaya marketing yang tidak sedikit, plus harus banyak pengguna yang mau menulis review dan artikel tentang aplikasi kamu.
Dan tentunya aplikasi haruslah gratis. 6. Disponsori suatu perusahaan atau badan untuk kampanye produk. Aplikasi yang kamu kembangkan tetap milik kamu, hanya saja suatu perusahaan dapat mengambil tempat berupa gambar atau karakter atau grafis lainnya di dalam aplikasi kamu dan nantinya kamu akan menerima sejumlah uang sampai kampanye yang dilakukan suatu perusahaan berakhir. Contoh aplikasi ini biasa diterapkan di aplikasi berita yang akan memasang kampanye produk terbaru seperti mobil atau makanan ringan. Atau juga berupa layanan on-demand seperti Pertamina dan PLN dengan menjadi sponsor dari suatu acara. 7. Menjual data penggunaan aplikasi kita kepada suatu perusahaan. Mungkin cara yang ini agak jahat juga, di mana kamu dapat menjual berbagai informasi seperti pergerakan user dengan mengirimkan data GPS atau mengirimkan user activity log ke perusahaan yang membutuhkan data tersebut. Contoh lain data yang bisa dijual adalah biodata si pengguna, namun tentunya harus anonimus dan tidak boleh menyertakan nama asli. Data transaksi pun dapat dijual untuk keperluan analisis pasar, namun tidak boleh menyertakan nama dan identitas alamat. Banyak sekali data yang dapat kamu jual ke suatu perusahaan dengan harga yang tidak sedikit juga.